menurut ayah bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianawati Fauzia. Anak-anak biasa manggil saya Bunda. Ini anak saya yang sekolah di Oma Bocah Anafi, Akhirnya Ridha Chandra Fauzia. Sudah lulus setahun yang lalu, sekarang sudah di SD. Kalau ini Sarah Konita Rafaila, sekarang di TKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali murid dari Muhammad Al-Fatih Zain Fahamsa, kelas Aster dan Muhammad Hussein Ali Fahamsa di kelas Lavender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali dari Ananda Gunar, kelas KBB Lavender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sucitra Pradipta. Saya ayahanda dari Ananda Abian Kalandra Pradipta, lebih kelas Lili. Apa alasan ayah bunda mempercayakan Ananda ke Oma Bocah Anafi? Alasan saya menyekolahkan anak saya di Oma Bocah Anafi yang pertama karena saya bekerja, jadi selama bekerja saya harus menitipkan anak di tempat yang saya percaya ya. Sempat survei ke beberapa tempat di dekat tempat kerja dan saya memilih Oma Bocah Anafi karena pertama bersih lingkungannya, kemudian terkondisikan ya untuk anak-anak, kemudian dekat dengan tempat kerja saya. Saya mempercayakan anak-anak saya untuk bersekolah di Oma Bocah itu karena awal gitu memang saya mencari TK yang ramah anak dan juga yang bernuansa Islam. Saya mencari sekolah yang bisa menerima kondisi anak saya, kemudian alhamdulillah mendapatkan rekomendasi dari sesama wali di tempat terapi anak saya. Kemudian waktu saya datang ke sini, saya ceritakan kondisi Ananda, semuanya saya ceritakan tanpa saya kurangi, tanpa saya lebihkan, dan alhamdulillah Ustadzah menjawabnya dengan begitu tenang, kemudian juga begitu yakin, tidak ada keraguan. Ustadzah menjawab, insya Allah Ananda bisa bersekolah di sini, dan itu jujur membuat saya semakin yakin bahwa Oma Bocah Anafi ini adalah tempat yang tepat untuk Ananda bisa tumbuh dan berkembang dengan kurikulum pendidikan yang Islami dan juga membangun karakter anak. Alasan kami sebagai ayah dan bunda mempercayakan Ananda di Oma Bocah Anafi karena saya yakin selama proses, kita tahu bahwa proses pembelajaran dari anak itu memenuhi banyak sekali kriteria yang membantu tumbuh dan kembang anak, terutama usia dini. Yang kita tahu bahwa 1000 hari pertama adalah golden age, waktu yang sangat istimewa untuk anak karena perkembangannya sangat signifikan sekali, baik dinilai dari sisi kognitifnya, kemudian proses pembelajaran, baik pembelajaran sensorik halus dan kasarnya juga. Saya yakin Oma Bocah Anafi dapat mewakili kami sebagai ayah dan bunda untuk membantu tumbuh kembang putra putri kami. Sejauh ini, apakah Oma Bocah Anafi sudah sesuai dengan harapan ayah bunda? Ya, alhamdulillah selama menyekolahkan anak saya di Oma Bocah, saya mendapatkan kemajuan ya. Jadi anak-anak saya yang pertama awalnya memang kalau dengan lingkungan yang tidak dia kenal itu dia memang pendiam. Kemudian saya banyak mengkonsultasikan kepada para ustazah dan ustazah juga memberikan report ya berupa perkembangan anak kepada saya ya. Saya melihat anak saya yang awalnya mungkin kurang sosialisasinya, kemudian lama-kelamaan bisa mulai bersosialisasi dengan teman-temannya yang awalnya tidak dikenal gitu. Terus kemudian untuk hafalan Al-Quran ini juga bagus ya. Setelah lulus banyak studi-studi dari juz 30 yang dihafal. Alhamdulillah sudah sesuai harapan karena pengajar dan ustazah di Oma Bocah ini sabar dan telaten, karena untuk mengajar anak usia balita sampai 7 tahun kan tentu nggak gampang ya, dan nggak mudah gitu maksudnya.
Alhamdulillah mulai dari Ananda masuk, kemudian sebelum pandemi sampai saat ini masih pandemi, sudah cukup mengakomodasi kebutuhan Ananda. Alhamdulillah perkembangannya juga semakin baik, dan apalagi selama pandemi ini APE-nya juga disediakan, dan alhamdulillah tidak daring, dalam arti harus online di Zoom meeting dan lain-lain, karena saya yakin kalau anak usia PAUD harus daring di internet gitu kok kayaknya nggak yakin ya. Dan ternyata Ustazah punya alternatif solusi gimana caranya anak-anak bisa tetap belajar, tetap dipantau setiap hari, dan itu sudah sesuai lah dengan harapan saya. Alhamdulillah sampai saat ini mulai dari awal masuk hingga Ananda berumur kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun, kami sangat puas sekali dengan proses pembelajaran di Rumah Bocah Hanafi. Mulai dari pertama kali masuk baby sampai saat ini, respon baik kepada orang tuanya sendiri maupun kepada orang lain dari lingkungan sekitarnya, kami melihat bahwa Ananda mengalami perkembangan yang sangat memuaskan. Terima kasih. Apa saran dan kritik yang membangun untuk Oma Bocah Hanafi? Saran dan kritik, kalau saya dikritiknya semoga Oma Bocah Hanafi segera mempunyai tempat yang memang luas, nyaman buat anak-anak generasi bangsa, dan bisa mencetak anak-anak yang punya akhlakul karimah. Kalau saran dari saya untuk berikutnya, sebenarnya sudah bagus untuk pembiasaan anak-anak, tidak pagi, terus kemudian pembiasaan makan. Juga Ustazah selalu memberikan report kepada orang tua bagaimana perkembangan anak di sekolah, terus kemudian toilet training diajarkan, ada jam-jamnya gitu. Sebenarnya saran saya anak bisa hafalannya bisa lebih banyak lagi. Saat ini nggak ada kritik ya, usia sudah cukup baik. Cuma mungkin harapannya ya semoga pandeminya segera berakhir, sekolahnya cepat jadi bisa cepat sekolah di gedung yang baru, lebih luas, lebih bagus. Yang pasti anak-anak pasti lebih senang. Untuk saran maupun kritik, karena selama pandemi saya dan ibu dari Ananda tidak bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Ustazah, baik yang mewakili anak kami, wali kelas anak kami maupun Ustazah yang lain. Jadi untuk kali ini kami hanya akan menyampaikan saran. Mungkin saran yang akan kami sampaikan adalah bahwa untuk proses pembelajaran, kami tahu bahwa proses penyampaian pembelajaran baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung, kendalanya adalah proses penerimaan dari anak. Untuk proses daring sendiri atau pembelajaran jarak jauh, apalagi untuk anak dengan usia sangat dini sekali, kami memahami bahwa proses penyampaiannya tidak bisa maksimal dengan berbagai banyak faktor. Maka dari itu saran kami adalah untuk media-media yang berhubungan dengan proses pembelajaran untuk bisa lebih diintensifkan. Apa harapan dan doa untuk Oma Bocah Hanafi ke depannya? Selamat ulang tahun Oma Bocah Hanafi ya. Semoga kedepannya semakin bagus lagi, menjadi sarana untuk membimbing anak-anak ya, bibit-bibit, karena Oma Bocah Hanafi ini mendapatkan bibit-bibit yang masih murni ya, dipercayakan kepada orang tua untuk membimbing mereka dalam sakofah keislamannya gitu. Jadi semoga nanti lebih baik lagi dalam menanamkan bibit-bibit tersebut kepada anak-anak. Kami Oma Bocah Hanafi bisa terus berkembang, bisa semakin maju, kemudian juga Ustazah semakin semangat. Insya Allah apa yang Ustazah lakukan untuk Ananda, untuk kami, membantu kami ini dinilai sebagai ibadah. Insya Allah jadi ladang pahala untuk Ustazah semua. Juga semoga Ustazah Oma Bocah Hanafi bisa tetap menjadi Ustazah yang tulus, yang ramah, yang sekolah yang selain besar juga bisa membesarkan baik Ananda maupun wali Ananda.
Selamat milad ya Oma Boja Hanafi yang ke-8, sudah usia 8 tahun, berarti sudah cukup besar, cukup dewasa. Insya Allah bisa menciptakan, mencetak generasi yang Islami, generasi yang hebat. Dan kami insya Allah kami titipkan dengan dengan impian yang besar. Untuk harapan dan doa kami dari ayah dan bunda dari Ananda, semoga kedepannya Omah Boja Hanafi dapat terus dan terus tumbuh berkembang menjadi tempat yang selain untuk belajar tapi juga bisa untuk bermain bagi Ananda. Semoga makin sukses, makin jaya, ustadzah-ustadzahnya makin bisa membina penerus bangsa dengan baik. Happy Milad Yang ke-8, Omah Boja Hanafi, semoga sukses selalu. Tepuk tangan. Ya.